Chapter 4. Klinik servis tampan suamiku. Flashback on. Setahun yang lalu, hari itu Departemen Keuangan sedang mengadakan gathering di kota lain. Hal tersebut memang rutin diadakan divisi itu setiap tahunnya. Malam itu mereka habiskan dengan minum-minum di sebuah klub malam di sebuah hotel yang telah mereka sewa. Para perempuan sudah berpenampilan seksi dan cantik berharap bisa mendapatkan kenalan. Berbeda dengan para lelaki, mereka berpenampilan kasual. Begitupun Regan. Tapi walaupun begitu, ketampanan Regan tetap mendominasi. Banyak para wanita yang mencoba mendekatinya, tapi tak ada yang mampu menyaingi Zola. Regan yang sudah dalam keadaan setengah mabuk izin dengan teman-temannya untuk kembali ke kamar. Baru saja ia hendak menutup pintu, ada sebuah tangan yang menghalanginya. Dalam sekali sentak, perempuan itu sudah masuk ke dalam kamar Regan dan menutup rapat pintu itu. Regan yang belum sepenuhnya mabuk menyadari siapa yang ada di hadapannya. "Clara, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau ikut masuk ke kamarku?" tanya Regan heran melihat kelakuan saudari tiri kekasihnya itu. "Kenapa? Karena aku ingin membantumu menghangatkan ranjangmu. Bukankah cuaca di sini sangat dingin?" ujar Clara seraya tersenyum manis. Lalu ia melangkahkan kakinya mendekati Regan. Namun Regan mundur menghindari Clara. "Clara, kau adalah saudari Zola. Apa kau tidak malu mencoba mendekati kekasih saudarimu sendiri?" tugas Regan tak habis pikir. Clara mendengus halus dengan cepat. Dia meraih tengkuk Regan dan melingkarkan tangannya di sana. "Kenapa harus malu? Kau tahu, aku menyukaimu. Aku tahu, kau belum pernah bukan merasakan nikmatnya bercinta. Maka dari itu aku akan mengajarkanmu, membantu menghangatkan ranjangmu agar kau tahu indahnya surga dunia," ujar Clara sambil menyeringai lalu mendaratkan sebuah kecupan mesra di bibir Regan. Regan seketika menegang. Ya, walaupun ia sudah beberapa tahun menjalin hubungan dengan Zola, ia tidak pernah melakukan skinship seperti ini. Sebab Zola menolak tegas skinship di antara mereka. Ia hanya mau bergandengan tangan. Kalaupun mencium, itu hanya sebatas pucuk kepala dan dahi. Tangan Clara mulai menggoda dengan memberikan usapan sensu di dada Regan. Regan yang baru pertama kali mengalami hal tersebut jelas saja terpancing. Perlahan matanya tertutupi kabut irah, apalagi saat Clara menarik tengkuk Regan dan men-XX bibirnya sensu. Clara memantikan irah Regan secara perlahan tapi pasti. Jari jemari jelentiknya kini mulai membuka encing baju Regan satu persatu. Hingga kini dadanya yang kekar sudah terpampang nyata di depan mata Clara, membuat Clara kesulitan menelan salivanya sendiri. "Wow, aku tak menyangka dadamu sungguh indah. I like it," ujar Clara lalu melabuhkan sebuah kecupan dan hisopan di sana. Hingga tercetaklah sebuah tanda merah di dada Regan. Regan yang airanya telah membumbung tinggi segera menarik tubuh Clara ke atas ranjangnya, lalu menyerbu bibir Clara dengan brutal. Clara tersenyum semair di sela ciuman tersebut. Clara sengaja mengeluarkan sahan sensu agar Regan semakin panas. Regan yang sudah tak mampu berpikir jernih segera membuka gesper yang melili pinggangnya dan menurunkan celana panjangnya berikut segitiga yang menutupi senjatanya. Sejak dari itu Regan seolah menjelma sebagai lelaki yang kelebihan hormon testosteron, membuat hampir tiap hari melakukan hal tersebut dengan Clara. Clara pun dengan senang hati melayani Regan. Apalagi Regan tak segan-segan memberikan apa saja yang ia mau setelah mereka selesai bercinta. Pagi ini di kantor pusat Sobat Lova tampak riuh dengan suara-suara perempuan. Suara itu adalah suara-suara pujian terhadap sosok lelaki
yang baru saja menginjakan kakinya di kantor Sopalova. Padahal lelaki itu tengah memakai pakaian kebesaran seorang office boy dengan tangan yang memegang sapu dan ember berisi air lengkap dengan alat pel. Oh my god, siapa itu? Cakep banget. Wah, gantengnya. Dia mau nggak ya jadi pacar aku? Apa katamu? Mataku rabun. Aku nggak salah lihat kan? Masa ada OB secakep itu sih? Astaga, ibunya ngidam apa sih kok anaknya bisa seganteng itu? Pokoknya aku mau dia jadi pacar aku. Dia beneran OB atau artis yang lagi syuting sih? Begitulah teriakan-teriakan histeris para wanita saat melihat lelaki yang memiliki ketampanan di atas rata-rata. Memiliki wajah super tampan, sorot mata tajam, hidung mancung, bibir tidak terlalu tebal tapi berisi, tubuh tinggi mencapai 187 cm, badannya tegap, kekar dan berotot. Membuat mata semua karyawan perempuan di Sopalova hampir meloncat. Bahkan yang sudah menjadi ibu-ibu pun ikut terpesona. Zola masuk ke kantor dengan langkah gontai. Pagi ini ia merasa sedang sangat buruk karena sikap ayah, ibu tirinya dan Clara. Belum selesai masalah dengan Regan. Pagi ini sudah ditambah masalah dengan keluarganya. Karena sedang tidak fokus, tubuhnya menabrak sesuatu yang keras saat berjalan hingga ia hampir jatuh ke lantai. Namun, sebuah tangan kekar tiba-tiba melingkar di pinggangnya, membuat tubuhnya seolah menggantung di udara. Mata kedua orang itu saling bertatapan membuat semua perempuan yang ada di sana menatapnya iri. Wah, si Zola beruntung banget sih, bisa dipeluk si OB ganteng. Ya, Zola, ya, kenapa si Zola beruntung banget? Ya, aku juga mau dipeluk kayak gitu. Apa kau harus pura-pura menabraknya, lalu terjatuh biar bisa dipeluk si OB ganteng? Ucap mereka sambil terkikik geli. Maaf, lepasin. Zola merasa tak nyaman dalam posisi itu. Lalu OB itu pun membantu Zola berdiri. Terima kasih, ucapnya lembut. OB itu mengangguk lalu menjulurkan tangannya. Elar. OB itu memperkenalkan dirinya. Zola memperhatikan tangan itu selalu menyambutnya. Zola. Lalu Zola mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ia dapat melihat bagaimana tatapan lapar dari para perempuan menatapi OB tersebut. Elar ikut mengalihkan pandangannya ke arah yang Zola tatap. Zola tersenyum. Sepertinya aku harus pergi. Aku tak mau diterkam oleh singa-singa lapar tersebut, ujarnya sambil terkekeh geli. Elar tersenyum simpul menanggapi perkataan Zola. Senang berkenalan denganmu, ucap Elar membuat Zola terperangah. Zola mengerjapkan matanya berkali-kali, lalu tersenyum canggung. Senang juga berkenalan denganmu, sahutnya sebelum berlalu dari hadapan Elar. Sangat cantik dan menarik, pujinya dalam hati. Chapter 5. Are you kidding me, El? Jangan gila deh, kamu jauh-jauh pulang ke LA cuma buat jadi OB. Gary tampak mendengus kesal saat mengetahui apa yang dilakukan sahabatnya itu. Saat ini mereka tengah bersantai di sebuah kafe. Masih segar dalam ingatan aku gimana susahnya Uncle John dan Auntie Evelyn menyuruh kamu pulang dari Milan untuk urus perusahaan di sini. Bahkan mereka sampai ancam mau jodohin kamu sama putri sahabat mereka. Akhirnya kamu milih-pilih untuk perusahaan, tapi bukan jadi OB juga. El, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran kamu, El? Beruntung belum ada karyawan kita yang mengenali kamu. El, kalau ada bakal rumit, ujar Giri dengan nada naik 1 oktav dan geleng-geleng kepala. Aku cuma mau mulai dari bawah aja kok, alias dari nol.
Justru itu, bagus kalau belum ada yang tahu aku siapa. Jadi kita bisa lihat mana orang yang benar-benar loyal dan enggak sama perusahaan kita. Sahut Elar sambil menggoyang-goyangkan cairan hitam di dalam cangkirnya, lalu menyesapnya. Tapi apakah harus dengan menjadi OB? Enggak ada kerjaan lain yang lebih pantas gitu. Kamu calon pewaris tunggal perusahaan ini. Kamu tinggal tunjuk aja mau kerjaan apa dan divisi mana. Beres kan? Itu masih jauh lebih baik daripada jadi OB. Dengan Giri yang kekesalannya sudah mencapai ambang batas. Ingin rasanya dia membenturkan kepala Erlar, yang entah otak jeniusnya mengapa tiba-tiba jadi bodoh seperti itu. Iya ya. Kenapa aku nggak masuk ke divisi marketing aja biar lebih gampang? Gerutunya sambil menggelengkan kepalanya. Giri sontak melotot mendengar gumaman itu. Biar pelan tapi tetap masih dapat didengar dengan jelas. Jangan bilang tujuanmu sebenarnya mendekati Zola. Terka Giri yang dibalas seringayan oleh Elar. Giri sontak saja menepuk dahinya kencang. Astaga, gila. Benar-benar gila. Umpat Giri yang hanya dibalas kekehan oleh Elar. Hari ini mood Regan benar-benar anjlok bebas. Bagaimana tidak? Hampir 5 tahun ini, dialah orang yang mendapat gelar The Most Wanted Handsome Man di Sopalova. Tapi sekarang namanya tergeser oleh seorang cleaning service. Bayangkan betapa jatuhnya harga diri seorang Regan. Kepala divisi keuangan itu yang dulu diagung-agungkan karena ketampanannya kini harus dikalahkan oleh seorang CS. Sontak saja Regan hampir mati penasaran. Yang ia herankan, kata orang-orang di Sopalova, mereka jarang bisa melihat keberadaan CS ganteng itu. Mereka rata-rata hanya beberapa kali bertemu. Bila sengaja mencari, maka mereka tidak bisa menemukan keberadaannya. Tapi bila tidak dicari, dia tiba-tiba ada. He is like a ghost. Ibarat hantu di Indonesia jelangkung. Datang dan dijemput, pulang tak diantar. Banyak karyawan wanita yang mencoba mendekatinya atau sekedar ingin berkenalan. Tapi ternyata, tak semudah itu mendekati si CS tampan. Sikapnya dingin. Acuh tak acuh. Tatapannya tajam. Bukannya membuat para gadis takut. Mereka justru makin jatuh hati. Beberapa hari ini, bukan hanya mood Regan yang buruk, tetapi juga Zola. Semakin hari ia semakin jengah dengan sikap keluarganya sendiri. Bahkan ayah kandung pun seraya ayah tiri. Ia hanya mencoba untuk bersabar. Namun bila kesabarannya terus-menerus diuji, bukan tidak mungkin ia akan pergi dari rumah itu. Rumah tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Zola hari ini sengaja datang lebih pagi dari hari biasanya. Ia bahkan meninggalkan rumah saat semua belum ada yang turun ke ruang makan. Karena datang terlalu pagi, jadi di kantor belum ada seorang karyawan pun. Zola yang belum menyantap apapun pagi ini hendak pergi ke pantry kantor untuk membuat segelas teh. Baru saja ia membuka pintu pantry, ternyata ada orang lain di dalam ruangan itu. Kamu, seru mereka berdua bersamaan. Akhirnya mereka pun tergelak bersama. Tumben datang pagi-pagi sekali, tegur Elar pada Zola yang hendak mengambil sebuah cangkir. Oh, ada berkas yang harus segera aku selesaikan, jadi aku datang pagi-pagi sekali untuk menyelesaikannya. Dusta Zola dan Elar hanya mengangguk. Mau teh atau kopi mungkin? Tawar Zola membuat kedua alis Elar naik ke atas. Elar mengangguk. Boleh kalau tidak merepotkan, ucapnya. Gak masalah kok, jadi teh atau kopi? Tanyanya lagi. Kopi saja, sahutnya lalu dengan cekatan Zola menakar kopi dan gula agar rasanya pas, tidak pahit tapi tidak terlalu manis. Nih, ucap Zola seraya menyerahkan secangkir kopi. Thanks, ucapnya sambil tersenyum manis yang dibalas
bola dengan senyuman manis pula. "By the way, kamu tahu nggak kalau kamu jadi idola baru di perusahaan ini?" ujar Zola sambil terkekeh. "Oh iya, kalau aku idola baru artinya ada idola sebelumnya. Kalau boleh tahu siapa idola sebelumnya?" tanya Regan seraya mendaratkan bokongnya di kursi pantry yang berseberangan dengan Zola. "Oh, dia Regan. Dia kepala departemen keuangan," ujar Zola jujur. "Apakah dia sangat tampan?" tanya Ellar dengan mata menyipit. Banyak yang mengatakannya tampan." "Oh ya? Kalau aku berhasil menggeser posisinya, artinya aku lebih tampan dari dia," ujar Ellar bangga seraya menyesap kopinya. Kopi buatanmu enak," puji Ellar. "Cantik atau tampan itu relatif, tergantung mata siapa yang memandang." "Thanks," pujiannya. Saat sedang asing berbincang, tiba-tiba ada suara bariton menginterupsi obrolan mereka. Dengan wajah merah dan tangan mengepal, sosok itu masuk ke ruangan pantry sambil berkacak pinggang. "Apa yang kalian lakukan di sini?" seru Regan. "Dan kau," tunjuk Regan dengan jari telunjuknya. "Seharusnya kau selesaikan pekerjaanmu, bukannya bersantai di sini," ucapnya dengan nada mencemooh seraya memperhatikan pakaian yang dikenakan Ellar. Zola ingin menegur Regan, tapi Regan justru menarik tangan Zola dan merangkul pinggangnya posesif. "Zo, aku peringatkan jangan lagi dekat-dekat dengan cleaning service itu. Ingat, kau itu calon istriku," bentar Regan dengan kekesalan mencapai ubun-ubun. Bagaimana ia tidak emosi di saat dia kesal karena pamornya kalah oleh seorang cleaning service. Saat dia hendak membuat kopi di pantry, yang malah mendapati Zola berbincang santai dengan cleaning service itu. Aku nggak suka sikapmu yang seperti itu. Aku hanya mengobrol santai. Kami juga tak sengaja bertemu di pantry karena aku ingin membuat teh. Bukan seperti dirimu yang diam-diam ke kafe dengan Clara." Pungkas Zola kesal membuat Regan terkejut setengah mati. Zola pun langsung menghempaskan tangan Regan yang merangkul pinggangnya hingga terlepas. Lalu ia pun segera pergi meninggalkan Regan yang berdiri mematung di ruangan Zola. "Kamu kenapa sih, Zo? Kok cemberut gitu? Emang kamu habis dari mana sih?" berondong Keira saat melihat muka masam Zola dari pantry. "Mau minum teh, malah ketemu orang menyebelin. Untung tehnya sudah habis aku minum. Kalau enggak bisa-bisa teh itu sudah aku siramin ke muka orang yang nyebelin itu," ujar Zola. "Emangnya siapa sih orang yang nyebelin itu?" tanya Keira penasaran. "Itu tuh mantan the most wanted handsome man kita," ujar Zola santai. "Kamu berantem sama Regan?" tanya Keira makin penasaran. Namun Zola hanya mengedihkan bahu membuat Keira hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Chapter 6. "Hai Ray, kok wajah kamu kayak ditekuk gitu? Ada masalah? tanya Clara seraya duduk di pangkuan Regan. Jari jemari sibuk membuat bola abstrak dari luar kemeja yang dikenakannya. Sedangkan jas yang digunakan Regan sudah ia lempar di atas sofa. "Nggak ada apa-apa, cuma lagi nggak mood aja," sahutnya pelan seraya menahan hasrat yang sudah terpancing oleh tangan-tangan nakal Clara. "Kamu nggak pingin? Aku udah nggak ada tamu loh," pancing Clara. Mata Regan memicing menatap Clara. Moodnya yang anjlok seketika bangkit lagi. Tentu ia dengan senang hati melakukannya. Di saat dia tidak dapat menyentuh Zola, ada Clara yang dengan senang hati melayaninya. Regan tak suka jajan di luar. Cukup Clara saja yang memuaskannya. Itu sudah cukup. Karena itu, ia selalu memenuhi keinginan Clara.
Apapun itu sebagai imbalan kesediaan Clara melayani keinginannya untuk mewujudkan fantasi liarnya. Dengan senang hati, "Clara, kau tahu, aku sudah merindukan berada di dalam dirimu," ucapnya sensual. Di telinga Clara membuat gadis itu ikut terpantik. Esratnya. Segera Regan memajukan wajahnya dan belum Bixbir Clara dengan ganas. Tangan yang sudah tak sabar mulai melepaskan blazer yang dipakai Clara, lalu lanjut membuka titik-titik. "Kita main cepat ya, oke?" bisik Regan. Lalu Regan segera mengangkat Clara dan mendudukannya di atas meja kerja, dengan terlebih dahulu menggeser berkas-berkas di atasnya. Tanpa aba-aba, Regan segera melesatkan miliknya ke dalam ATM Clara hingga Clara menggelinjang hebat. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka berdua mencapai puncaknya perjuangan. Regan tersenyum puas, sedangkan Clara tersenyum menyeringai saat sedang asik membereskan sisa-sisa percintaan mereka. Tanpa mereka sadari, lampu kecil di sudut langit-langit ruangan itu berkedip-kedip, sedangkan seseorang di ruangan lain tampak tersenyum menyeringai. "Dasar lelaki brengsek," umpanya seraya mengetuk-ngetuk jemarinya di atas meja. "Zo, makan siang yuk," ajar Roland dan Keira pada Zola yang tanpa masih asik memainkan jari jemarinya di atas papan keyboard. Zola melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu mengalihkan pandangannya kepada Keira dan Roland. Kemudian mengangguk seraya mengangkat ibu jarinya ke arah kedua orang itu. Zola segera mengambil ponsel dan dompetnya dari dalam laci dan mengikuti langkah Roland dan Keira menuju kafe yang ada di sebelah kantor mereka. Di kafe, "Zo, kamu belum ceritain yang lagi tadi. Kamu beneran bertengkar sama Regan?" tanya Keira yang sudah sangat penasaran. Zola memajukan bibirnya, kesal karena diingatkan kembali dengan peristiwa pagi tadi. "Apa? Zo, kamu bertengkar sama Regan beneran?" cecar Roland. Zola mendengus. Ternyata kedua temannya itu begitu kepo pada urusan pribadinya. "Iya, kenapa emangnya? Penasaran banget sih," tugas Zola sambil menyendokkan pasta ke dalam mulutnya. "Bukannya kepo, Zo. Cuma kalian kan selama ini selalu aman, damai, sentosa. Nggak ada suka berantem-berantem gitu. Ya wajar dong kami sebagai sahabat jadi ikut penasaran. Ceritain dong alasannya," cecar Keira yang kini sedang kepo mode on tingkat tinggi. Zola menghela nafas, lalu mulai menceritakan perihal ia yang tengah mengobrol dengan OB ganteng yang ia ketahui bernama Elar. Lalu Regan datang marah-marah melihatnya duduk santai dengan Elar. Keira begitu syok saat mendengarkan cerita Zola, bukan karena kemungkinan Regan sedang cemburu, tapi karena ternyata sahabatnya itu telah berkenalan dengan si OB ganteng yang sedang jadi bahan perbincangan seantero Sopalova. Sedangkan yang ia tahu, banyak perempuan di Sopalova yang sudah mencoba mendekati si OB ganteng dan mengajaknya berkenalan. Bukannya dapat sambutan, malah si OB ganteng mengabaikan mereka dengan pergi begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Jangankan berkenalan, tahu namanya saja tidak. Lalu temannya satu ini bukan hanya berkenalan, mengetahui namanya, tapi juga sudah duduk berdua dan berbincang bersama. Sungguh luar biasa, pikirnya. Wah. Emang kamu itu the real most went to beautiful girl. Sampai cowok yang kayaknya sulit ditaklukkan aja dengan mudahnya dekat sama kamu, puji Keira dengan penuh kebanggaan. Sedangkan Ronald hanya mendengarkan saja obrolan kedua wanita itu, seraya memakan pasta miliknya. "Lan, kamu kok diem aja, sariawan?" tanya Keira sambil menyenggol siku Roland dengan sikunya. "Ah, apa? Sariawan? Enggak kok, cuma lagi enggak mood aja," sahut Roland. "Enggak mood kenapa, Lan?"
Kalau ada masalah kan kamu bisa bicara ke kita. Ingat, kita kan sahabatan. Kalau kamu ada masalah, jangan sungkan-sungkan bicara sama kita. Kalau bisa, kami pasti bantu kamu. Ucap Zola lembut membuat pandangan Roland beralih ke Zola. Lalu ia tersenyum tipis ke arah Zola. Iya ya, Zo, aku gak ada masalah apa-apa kok. Cuma lagi gak mood aja. Swear deh, ujar Roland seraya mengangkat jari tengah dan jari telunjuknya menunjukkan huruf V. Idih, kirain kenapa? Udah kayak anak gadis baru datang bulan aja kamu, Lan. Ejek Keira sambil menjulurkan lidahnya. Lalu Keira mengalihkan pandangannya pada Zola. Zo, kalau si Obe ganteng nyamperin kamu lagi, kasih tahu aku ya. Aku juga mau kenalan, ujar Keira sambil tersenyum lebar dan penuh semangat. Zola mengangkat kedua alisnya lalu tersenyum lebar. Oke, sahutnya santai. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 16.30. Waktunya jam kerja berakhir. Zola, Keira, dan Roland pun segera bersiap untuk pulang. Namun saat Keira sudah di depan motor miliknya, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menarik lengannya hingga menghentikan kegiatannya untuk memasukkan kunci. Kamu? Zola mendengus saat melihat Regan lah yang menghentikan kegiatannya. Zo, kamu masih marah? Tanya Regan lembut. Zola menaikkan alisnya sebelah. Menurutmu? Jangan marah lagi ya, please. Maafin sikapku pagi tadi. Aku cuma cemburu, Zo. Aku gak rela kamu dekat-dekat dengan laki-laki lain. Tugasnya seraya memohon. Oh, aku gak boleh, tapi kamu boleh. Begitu maksudnya, ketus Zola. Zo, udah ya, jangan marah lagi. Kita jalan-jalan gimana? Udah lama loh kita gak jalan-jalan. Bujuk Regan. Zola nampak berpikir. Pulang pun ia jengah melihat ibu dan saudari tirinya. Ayahnya pun tak memperdulikan dirinya. Jadi pulang cepat-cepat, untuk apa pikirnya? Oke deh, kita nonton aja gimana? Tawar Zola. Boleh, apapun yang kamu mau, sayang. Saut Regan dengan mata berbinar. Lalu mereka pun pergi menonton di bioskop. Mereka pergi tetap dengan menggunakan seragam kantoran yang pagi tadi mereka pakai. Setelah menonton, mereka menyempatkan diri untuk makan malam bersama. Sejenak, mereka melupakan masalah-masalah yang sempat membuat mereka bertengkar tadi. Zola pun tidak mengungkit kesalahannya tadi. Tanpa ia sadari, ada masalah besar yang sebentar lagi akan menghantam hubungan mereka. Regan sebisanya bersikap biasa. Ia tak memikirkan bagaimana bila Zola tahu hubungan simbiosis mutualisme antara dirinya dengan Clara. Begitulah sikap Regan, serakah dan tak pernah puas. Ia bilang cinta pada Zola, tapi ia butuh Clara untuk memuaskan hasratnya. Begitulah saat diri sudah dikuasai nafsu binatang, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.